perkenalkan nama saya Grace Septiania Jalagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan dengan topik adversarial search. Nah, yang pertama adapun tujuan dari praktikum ini adalah di mana setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar adversarial search dan penerapannya dalam permainan. Yang kedua, mengimplementasikannya, mengimplementasikan logika permainan tic-tac-toe yang untuk papan 5x5. Yang ketiga itu menerapkan algoritma Minimax untuk menciptakan agent AI yang dapat bermain secara optimal. Keempat, merancang sebuah evaluation function sederhana untuk menangani permainan dengan ruang keadaan besar. Yang kelima itu mengintegrasikan AI ke dalam sebuah program permainan yang interaktif. Nah, di sini ada dasar teori singkatnya. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Di mana pada langkah yang pertama ini kita disuruh untuk membuat kerangka dasar untuk permainan. Ini termasuk membuat papan, menampilkan papan, memeriksa kemenangan, dan memeriksa hasil seri. Nah, di sini sudah saya buatkan ada piskop di langkah pertama ini. Nah, di sini ada di sini player X dan player, misalnya kita katakan ini O. Nah, di sini yang dimana X itu sebagai kita sendiri dan yang O itu ada sebagai AI. Lalu di sini ada empty. Di sini adalah simbol untuk kotak kosong dan board size 5, yaitu ukuran papannya itu 5x5. Lalu ada win condition 5. Di sini jumlah simbol berderet agar menang. Itu bisa horizontal, vertikal maupun diagonal. Lalu di sini kita create boardnya, papannya. Di sini kita create papannya, di mana membuat papan kosong dengan ukuran 5x5. Lalu setiap sel awal diisi dengan empty, yaitu spasi yang ini tadi. Nah, lalu maka di sini nanti outputnya itu dia cuman bukan kotak kosong, tapi semisal dia tanda seperti ini, lalu spasi, tanda seperti ini, spasi sampai dengan 5x5. Lanjut ke di sini ada check win. Di check win ini eh fungsi untuk memeriksa apakah di check win ini fungsi untuk memeriksa apakah player tertentu sudah menang. Ada 4 arah yang diperiksa. Yang pertama itu horizontal. Maka di sini adalah itu horizontal. Lalu yang kedua adalah vertikal. Yang ketiga adalah diagonal kiri atas ke kanan bawah. Diagonal kiri dari atas ke kanan bawah itu contohnya itu dari contohnya gini. Bentuknya itu seperti ini. Ini ke bawah. Sedangkan diagonal kanan atas ke kiri bawah itu dari sini. Nah, dari kanan atas ke bawah, ke kiri bawah. Lalu di sini kita juga ada is board full. Di sini jika kita mengecek apakah papannya itu sudah penuh. Nah, jika tidak ada sel kosong, maka permainan dianggap seri atau draw. Oke. Lalu di sini ada def get empty cell. Di sini kita mengembalikan daftar kombinasi row atau call dari kolom dari semua sel kosong di papan, di mana di sini berguna untuk mengetahui eh, langkah yang masih tersedia untuk pemain atau AI. Contohnya itu papannya masih kosong akan menghasilkan daftar 25 koordinat 0,0 sampai dengan 4,4. Karena tadi kan papannya itu 5x5. Oke, lalu kita langsung coba run untuk bagian ini. Langkah 1. Nah, kan di sini dia masih cuman papan kosong. Oke, yang kedua, langkah kedua, perintahnya itu sekarang kita akan membuat fungsi inti dari AI kita. Fungsi minimax akan secara rekursif mengevaluasi setiap langkah yang mungkin, di mana pemain max ingin memaksimalkan skor, pemain min ingin meminimalkan skor. Lalu kita selalu menjelaskannya pada piskop tersebut.
Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan sampai dengan empty cell lah. Lanjut dengan kita membuat di sini depth score line. Nah, di depth score line ini eh fungsi ini digunakan untuk di depth score line ini digunakan untuk memberi nilai atau skor pada satu barisan atau line yang berisi 5 sel. Yang bertujuan agar AI bisa menilai seberapa bagus sebuah posisi itu. Maka di sini ada my pieces, di sini jumlah eh, AI atau player yang dievaluasi, maka player X if player sama dengan player O else player O. Lalu di sini ada oppon, opponent pieces. Di sini jumlah bidak lawan. Lalu ada sini empty cell, jumlah sel kosong di barisan itu. Lalu ini adalah skor-skornya. Lalu kita di sini ada evaluate. Di evaluate ini menghitung skor total papan. Di evaluate ini menghitung skor total papan, di mana mengevaluasi semua baris atau row, mengevaluasi semua kolom, mengevaluasi diagonal, kiri ke atas kanan bawah, dan kanan atas ke kiri bawah. Untuk setiap line atau 5 kotak, maka akan dipanggil skor line. Skor akhir adalah jumlah semua evaluasi line-nya. Lalu, di sini ada minimax. Def minimax. Di minimax ini, hmm, di minimax ini fungsi utama untuk mencari langkah optimal. Contohnya if. Di sini kan, if check win, player O itu return 100.000. Lalu, if check win, board player X itu return min 100.000. Nah, jika papannya itu penuh, maka di return 0 atau seri. Lalu, di if maximizing, di sini giliran si AI atau O. Lalu, di is maximizing false itu giliran si X atau player. Lalu, kita cetak eh, kita jalankan minimax ini untuk AI. Kita coba jalankan untuk yang player 2. Kita ganti saja 2. Nah, bisa kita lihat di sini ada XOX. Skor hasil evaluasi minimaxnya itu adalah 0 karena dia seri. Ini hanya gambaran, masih cuman gambaran seperti ini, belum bisa player ataupun AI yang menginput. Lalu ke langkah 3 itu, di langkah 3 itu hmm, mencari langkah terbaik untuk AI. Buat fungsi yang menggunakan minimax untuk menelusuri semua kemungkinan langkah dan memilih yang memiliki skor tertinggi. Oke, kita langsung jelaskan pada seperti ini. Langkah 3. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan sampai dengan eh, def minimax. Langsung kita ke define best move. Nah, di sini fungsi ini di define best move ini kita mencari langkah terbaik AI, yaitu si O tadi. Yang dimana logikanya itu eh, base score diinisialisasikan sebagai base score ini diinisialisasikan dengan infinity atau min math dot if. Min infinity supaya langkah pertama AI pasti lebih baik. Lalu max depth, di sini ada max depth sama dengan 2 ini. Di sini eh, diatur dinamis, di mana kalau kotaknya kosong, get empty cell, masih masih banyak atau lebih di atas dari 15, cukup cari sedalam 2 langkah lebih cepat. Else 3. Ini kan 2. Nah, kalau kotak sudah penuh boleh sedalam 3 langkah. Possible moves di sini semua sel kosong yang bisa diisi. Mana saja kok masih ada yang sel kosong kita bisa ngisi di situ. Lalu di sini ada random shuffle. Di sini mengacak urutan supaya AI tidak selalu memilih langkah yang sama saat ada skor setara. Oke, lanjut ke di sini ada if random random. Di sini
Artinya itu ada 25% peluang AI mengambil langkah acak, di mana bukan langkah terbaik, di mana tujuannya itu biar permainan terasa lebih natural, tidak selalu sempurna. Kalau AI selalu menang, kita sebagai playernya itu pasti jadi bosan. Oke, jadi di sini lalu kita eksekusi atau kita run untuk bagian dari langkah tiga tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini papan saat ini adalah X X kita sebagai playernya di sini. Lalu langkah terbaiknya AI itu nol adalah di 2,1 di sini. Oke, kita coba lagi. Nah, lalu di sini kita posisinya, lalu papan setelah langkah AI itu AI lebih memilih di posisi 4,2. Oke, kita langsung ke eh, game UI-nya saja. Di sini kita hanya pada game UI-nya ini kita hanya mm, merankan atau menggabungkan semua yang ada langkah satu, langkah dua, dan langkah tiga. Oke, di sini ada selainnya itu ada di sini fungsi baru yaitu mm, find best find best move sudah tadi. Lalu di sini ada draw grid. Di draw grid ini, nah di sini ada draw grid. Di draw grid draw grid ini menggambar garis grid pada papan 5 kali 5. Lalu yang pertama itu layar diisi dengan warna background, lalu menggambar garis horizontal vertikal sesuai kotak. Oke. Lalu di sini gridnya tadi. Lalu draw pieces itu eh, menggambar bidak X dan nol. Oh, di papan yaitu X digambar sebagai dua garis silang, lalu atau silang, kalau O itu digambar sebagai lingkaran. Lalu di sini ada depth draw status message. Di sini membuat area khusus di bawah papan untuk menampilkan pesan statusnya. Lalu contohnya itu adalah kalau sudah selesai permainan maka akan contohnya itu draw klik to start. Kalau contohnya kita menang maka akan mencetak you win, klik to restart. Oke. Lalu di sini eh ada fungsi mainnya juga, di mana di sini kita menggunakan event. Nah, di sini kita menggunakan juga event handling, click mouse istilahnya, di mana di sini kalau gamenya sudah selesai dan maka akan di reset papan. Kalau giliran player X klik papan untuk isi kotak. Contohnya kita kan kita umpamakan AI itu O dan X itu adalah kita. Maka kalau giliran kita bisa mengklik bagian mana saja gitu. Lalu oke, di sini kita hanya menambahkan draw tadi. Lalu kita akan mencoba mengcompile untuk bagian game UI tersebut. Nah, di sini sudah ada tampilan papannya, boardnya. Lalu kita eh, buat coba ya, X. X ini kita. Nah, kalau sudah jika seri kita ada player dengan AI maka akan keluar pesan draw click to start. Nah, sekiranya beginilah seterusnya sampai jika kita menang. Oke, lanjut kita ke latihan atau tantangan. Di situ disuruh pada latihan disuruh optimasi dengan alpha, beta, em,
Pruning, algoritma minimax saat ini memeriksa setiap node modifikasi fungsi minimax untuk mengimplementasikan alpha beta pruning agar dapat memangkas cabang-cabang pohon yang tidak perlu dieksplorasi. Ini akan membuat AI berpikir jauh lebih cepat. Ini saya buat potongannya, lalu tingkatkan evaluation function. Fungsi evaluasi saat ini sangat sederhana, hanya memeriksa kemenangan. Tingkatkan fungsinya agar bisa memberikan skor pada posisi yang menjanjikan. Misalnya berikan skor lebih tinggi jika AI memiliki 3 atau 4 simbol berderet. Dan skor negatif jika lawan yang memilikinya. AI Minimax yang kita buat sangatlah kuat agar permainan lebih menyenangkan bagi pemula. Kita bisa membuatnya sekali-sekali melakukan kesalahan. Tantangannya, modifikasi kode sehingga AI memiliki 25% kemungkinan untuk melakukan langkah acak alih-alih alih-alih langkah terbaik hasil perhitungan Minimax. Lalu yang kedua, petunjuk di mana fungsi find best move, tambahkan logika if random random lebih kecil dari 0,5 untuk mengembalikan langkah acak. Jika tidak, jalankan logika minimax seperti biasa. Hasil yang diharapkan di akhir praktikum Anda akan memiliki sebuah program tic-tac-toe 5x5 berbasis konsol yang berfungsi penuh, di mana Anda dapat bermain melawan AI yang tidak terkalahkan atau setidaknya sangat sulit dikalahkan karena memang menggunakan logika optimal dari algoritma minimax. Nah, inilah untuk eh, latihannya tadi. Saya akan menjelaskannya lagi. Untuk latihan di sini, eh kita coba untuk ayat 25. Oke, di sini di latihan ini sudah diberikan tadi instruksinya, maka saya akan menjelaskan di sebelumnya memang sudah saya jelaskan bagian import, player, namun untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya lagi. Nah, oke, di import ini tadi PY game itu UI atau rendering dan input. Terus SYS itu dipakai untuk SYS.exit saat keluar. Lalu map itu dipakai untuk inisialisasi base score di Minimax. Terus kemudian ada random untuk mengacak list langkah biar AI tidak deterministik. Lalu di sini ada time, tidak dipakai secara intensif di kode sekarang, bisa untuk delay. Makanya dia tidak eh, sebold yang di atas. Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada juga, ini juga sama sebelumnya, check win itu di mana kita bisa menang jika eh, kayak contohnya player itu kan dimpangkan sebagai X. Jika X itu bisa dia horizontal 5 berjejer, lalu vertikal, lalu horizontal dari kanan atas ke kiri bawah, lalu dari kiri atas ke kanan bawah. Itu baru dikatakan winner. Lalu fungsi check win pun sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu score line, begitu juga dengan score line. Lalu di score line ini itu sifat score line dan evaluation itu adalah heuristik, di mana menilai sebuah line atau 5 sel poin besar untuk kemenangan ancaman lawan. Positif berarti menguntungkan AI, negatif berarti ancaman lawan. Begitu juga dengan evaluate. Di sini menjumlahkan skor tiap baris, kolom, dan diagonal. Nah, bisa kita ingat bahwa untuk board 5x5 dan win condition sama dengan 5, row line seluruh baris panjang 5, di sini cocok. Jika nanti ingin mendukung win condition lebih kecil dari board size, eh, misalnya 4 in a row 6x6, evaluate harus mengimplement sliding windows, mana jack semua segmen panjang win condition, sini win condition, di setiap baris kolom diagonal, bukan hanya baris penuh seperti sekarang. Lalu sini ada juga algoritma minimax. eh Lalu di sini ada find best move juga, mana menentukan max depth dinamis jika masih banyak kotak kosong atau lebih dari 15, batasi max depth 2. Itu biar cepat. Kalau sudah lebih padat, maka naik ke 3, biar lebih teliti. Ini bagian duanya. Di sini
Kita juga memakai rendering di bagian 2. Kita memakai rendering yaitu draw girth yang menggambarkan garis horizontal dan vertikal sesuai dengan uh, square size. Square size. Lalu di sini ada draw pieces juga, draw status juga, sama-sama seperti sebelumnya. Lalu di sini kita akan ala di sini tadi kita juga ada draw status message yang menampilkan pesan di bagian bawah layar, di mana jika kita menang maka you win, click to start. Jika kita seri maka draw, click to start. Oke. Lalu eh, adapun catatan UX-nya di sini eh, akan menampilkan AI is thinking sebelum memanggil find best move sehingga user melihat pesan saat AI melakukan perhitungan. Lalu eh, kenapa kita bertanya kenapa AI itu sangat kuat dan sulit dikalahkan karena Minimax dengan heuristik yang baik pencarian depth di 2 sampai 3 di sini ada Minimax 2 sampai 3 pada papan 5 kali 5 sudah cukup kuat untuk menutup ancaman lawan. AI optimal untuk dalam tertentu. Di mana jika AI kadang salah, tambahkan randomness, ambil langkah acak kadang-kadang, atau kurangin max dip-nya. Lalu, eh, kita akan mencoba meran untuk bagian dari latihan tersebut. Nah, muncul papan 5 kali 5. Nah, bisa kita lihat di sini peluang untuk kita menang itu sangatlah kecil. Karena dia langsung bisa mendeteksi. Nah, dan dia pikirnya itu pun cepat. AI is thinking seperti kali tadi. Nah, AI win, dia langsung menang. Oke, kita coba sekali lagi sehingga bisa dikatakan ini sangat sulit untuk dikalahkan dan kemungkinan bakal seri terus atau AI-nya yang menang. Kita coba sekali lagi. Nah, oke. Jadi kita lihat bahwa AI-nya itu sudah sangat-sangat eh, tingkat kita untuk bisa menang itu sangat sulit, sangat kecil gitu. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum umum tersebut. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.